Mbak R, ini kita baca kartunya soal suami. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. King of Cup, Queen of Wands. Di sini pasangan ibu sudah tidak bersama dengan orang ketiga. Di sini orang ketiga memberikan kehancuran. Di sini ghosting dia. Eight of Wands. Ya, di sini ghosting. Suami ibu di ghosting orang ketiganya. Ini tentang keuangan yang tadinya semula ditawarkan sekarang tidak ada. The World, Prince of Coin, Seven of Wands. Ya, dia merasa tertipu. Dia merasa dunianya tertipu. Two of Swords, ternyata ya dia di sini orang ketiga menyadari bahwa dia melakukan kebodohan. Karena ternyata King of Cup, si maskulin itu terang-terangan dia bahwa oke, jadi suami ibu nggak nunggu di sini. Five of Coin. Ya, jadi di sini orang ketiga itu akhirnya tahu bahwa maskulinnya itu suami ibu ya yang bersama dia itu ternyata nggak cuman ngomong aja mau ngasih, mau dijadikan istri kayak gitu-gitu. King of Coin. Ternyata jalan sama suami ibu itu dia bokeh, nggak seperti yang dikira bahwa dia nanti akan tajir, hidup enak seperti ibu gitu. Itu dia ternyata cuma dimanfaatkan aja. Akhirnya dia tahu di sini ada peruntungan yang berubah. Ini tentang suami ibu, keberuntungannya berubah. Dia ditinggalkan oleh orang ketiganya, dia sakit hati, sama seperti dia meninggalkan ibu rasanya. Orang ketiga ini membuat dia sakit hati, sama seperti dia meninggalkan ibu, rasanya seperti itu. Waktu itu ibu merasa apa? Hancur kan? Nah, ini dia memakai perasaan ibu yang sama. Judgment ini masih keluarnya begini. Ini belum ada penyelesaian. Dia masih masuk masa hermit, masih masuk masa pencarian info. Ya, bebannya dia berat. Dia masih masuk masa penyembuhan. Dia kepingin ketemu Mbak. Dia kangen Mbak. Dia terluka oleh perbuatannya dia sendiri. Dia memandang Mbak sebagai bintang di langit yang bisa memberikan dia arah. Seven of Coin, The Sun, Three of Wands. Ya, dia menanti waktu dia sembuh dulu, nanti dia mau ketemu sama Mbak. Dia sudah ditinggalkan oleh orang ketiganya. King of Wands. Dia takut ngomong. Dia mau ngomong sama Mbak, tapi dia di sini dalam kondisi nggak punya duit. Dia di sini dalam kondisi terpenjara oleh
keadilan dari semesta. Ini semesta yang memberikan keadilan. Kangen dia. Seven of Wands. Dia ingin mempertahankan dan tidak ingin mempertahankan kebahagiaannya bersama Mbak. Dia ingin menikahi Mbak lagi. Dia ingin mempersembahkan cintanya kepada Mbak. Di sini dia the Fool kebalik. Temperance kebalik. Hidup dia tahu bahwa dia sudah melakukan kebodohan. Hidup dia tidak seimbang tanpa Mbak. Hidup dia tidak ada uangnya sama sekali, buruk, peruntungannya buruk, bangkrut, dan dia nggak punya nyali. Dia nggak punya nyali sama sekali, nggak seperti Mbak yang menghormati dia. Perempuan-perempuan di sekitarnya dia nggak ada yang menghormati dia. Lingkungannya, temannya nggak ada yang menghormati dia. King of Wands. Strength. Ya, dia bertahan di dalam pikirannya, cintanya kepada Mbak. Dia stalking Mbak kemana-mana. Dia stalking Mbak. Nggak tahu gimana caranya stalking. Gimana stalkingnya? Dia stalking. Dia sekarang sudah sadar, tapi di sini masih masa penyembuhan luka hatinya dia. Mbak yang bisa memberikan, tapi dia belum bayar karmanya. Judgment-nya masih gini, masih separuh. Five of Coins. Ya, dia terpuruk secara finansial, dia terpuruk secara kehidupan, dia terpuruk secara jiwa, dia terpuruk, dia sakit. Seven of Swords. Dia pengen ketemu, kepingin ngomong, tapi dia takut berantem. Dia malu hati. The Hangman. Ya, di sini dia sudah membebaskan diri, sudah terbebas dari pola pikirnya yang lama. Dia sudah terbebas dari pola pikirnya yang lama. Ya, segala sesuatu yang dia upayakan tidak membuahkan hasil. Four of Wands. Tidak stabil, kehidupannya dia tidak stabil. Yang dia pandang adalah Mbak. Sumber kekuatannya dia adalah The Empress. Dalam ketidakstabilan, yang dia pandang adalah, ya, di sini dia menyadari kesalahannya. Pada saat dia mau stabil, yang dipilihnya bukan Empress, bukan Mbak yang figur seorang ibu yang pemimpin yang mengeluarkan dia dari setiap masalahnya dia. Dia memilih orang yang salah. Ya, dia sudah meninggalkan, sudah nggak ada hubungan lagi dengan orang ketiga. Two of Cup, Ten of Cup, Five of Cup. Ya, dia kehilangan orang yang dia cintai. Akhirnya dia sadar, dia mencintai Mbak, dia ingin menikahi Mbak, tapi di sini dia kehilangan Five of Cup. Dia kehilangan Mbak, orang yang dia cintai. King of Cup.
Dia takut Mbak bersama orang lain yang lebih mencintai. Dia ada pikirannya dia Mbak bersama orang yang Mbak cintai. Ada yang King of Cup, ada maskulin baru. Dia berpikir Mbak pasti sudah punya maskulin baru, penggantinya dia. Ya, orang yang lebih mencintai dia, Prince of Cup. Knight of Swords. Knight of Cup. Tapi di sini emang katanya akan ada orang yang datang, Mbak, nawarin cintanya yang tulus kepada Mbak. Akan ada orang baru yang datang. Ini juga pikirannya Bapak bahwa Mbak ada orang baru di hatinya. Ini juga ada orang, memang akan ada orang yang tulus mencintai Mbak yang akan datang menawarkan perasaan. The Moon. Masih belum terbuka. The Moon. Klarifikasi The Moon. Queen of Swords. Three of Wands. The Moon. Okay. Four of Wands, Three of Cup. Oh, orang yang nanti yang sebentar lagi akan datang nanti gini. Dua kartu ini juga adalah perasaannya Bapak. Bapak mengira Mbak sudah punya orang lain. Dan kartu ini juga adalah kartunya Mbak, di mana akan ada orang datang, King of Cup, Prince of Cup, orang yang menyatakan ketulusan cinta kepada Mbak. Tapi di sini hati-hati, ada yang tersembunyi. Ini tes. Orang yang datang menyatakan cinta kepada Mbak adalah tes. Hati-hati Mbak ya. Orang yang akan datang itu punya ghostingan perempuan lain. Six of Coin. Ya, dia menghindar. Dia menghindar dari wanitanya. Dia nanti akan datang kepada Mbak untuk menyatakan cinta. Orang yang akan datang adalah tes. Hati-hati. Ya, Mbak. Jadi, kenapa suami mimpiin Mbak terus? Karena energinya dia lagi penyembuhan. Energinya dia nyedot punyanya Mbak. Mbak, jangan lupa clearing energi terus. Nggak usah mikirin, nggak usah feeling. Mbak ikhlas aja. Memang energi Mbak adalah energi orang-orang healer, penyembuh. The World, Nine of Coin. Nanti akan ada orang datang. Oh ini, Mbak percaya diri, akan ada banyak uang datang. Mbak mencapai apa yang Mbak mau. Kalau ini semua tes sudah bisa dilalui, ya. Kalau semua tes sudah bisa dilalui, sekarang ini Allah aja. Sekarang ini, langsung hujan. Sekarang nanti Mbak hidupnya akan dibuat berkelimpahan. Apa yang Mbak pegang berhasil. Bapak kalau pulang dia hanya melihat Mbak bergelimang harta, Mbak bahagia, Mbak percaya diri. Itu yang dilihat sama Bapak.
Dia belum mencapai kesembuhan hati secara sempurna. Ya. The Lovers, nanti Mbak akan melakukan perjalanan dan ketemu orang yang mencintai Mbak. Mbak akan melakukan perjalanan dan akan ketemu orang yang mencintai Mbak. Two of Wands. Ya, pilih-pilih karena kayaknya Mbak berpikir untuk memutus. Pilih-pilih sebelum memutuskan. Pilih-pilih sebelum memutuskan. Ditelusuri. Three of Wands. Nine of Cups. King of Coins. Temperance. Eight of Wands. Ya, Mbak akan berkomunikasi, Mbak akan ketemu dengan orang yang bilang cinta, tapi kehidupannya sama seperti Bapak. Saat ini dia ghosting, dan di sini dia kelihatan punya uang tapi nggak punya uang. Nanti dia akan berbicara sama Mbak. Nanti dia akan berkomunikasi, menghubungi Mbak. Prince of Coins, Knight of Coins. Knight of Coins. Six of Coins. Pokoknya ini tes deh Mbak. Isinya tes ini. Eight of Coins, Mbak akan ada tes keuangan, Mbak akan Mbak pilih-pilih dalam ini ya, ini katanya Mbak pilih-pilih dalam mencari kawan yang bilang I love you sama Mbak ya, berjejer ini. Nah, ini nanti juga dengan mitra bisnis. Ada yang bilang punya uang, tapi ada yang bilang punya modal, tapi dia mau dompleng aja, dompleng ke tenaran Mbak. Dia nggak ngomong ini kalau soal modal, kalau soal rekan bisnisnya itu nggak punya duit Mbak, tapi dia bilangnya punya duit. Nah itu yang dibilang Mbak harus pilih-pilih, harus melihat, pakai intuisinya, di-clearing energinya, di-clearing energi pekerjaannya, di-clearing energi handphonenya, supaya Tuhan bukakan yang tersembunyi, biar malaikat memberitahu apa yang disembunyikan dari orang-orang yang berusaha memperalat Mbak. Ya Mbak, karena kedepannya Mbak bahagia, bagus. Satu kartu, Ace of Cups. Asal nggak mikirin cinta dulu. Ace of Cups kebalik. Kehidupan Mbak nggak boleh mikirin cinta dulu. Fokus kepada perubahan hidup Mbak, fokus kepada semesta, fokus kepada pembayaran karma dulu. Sampai sekitar bulan 6 baru enakan Mbak nanti ini. Sekitar bulan 4, bulan 6 itu enak Mbak hidupnya. Oke Mbak, ini kartunya udah saya bukain. Terima kasih.